Shalom Sobat Runa, selamat pagi. Alus harap kabar kalian sungguh terberkati Tuhan dan dipenuhi oleh sukacitanya. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya dan firman-Nya. Kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah atas berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kembali hari ini kepada kami. Biarlah setiap kasih karunia Tuhan dan anugerah-Nya boleh kami syukuri dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami agar iman kami bertumbuh lebih kuat lagi dalam menjalani hidup ini. Berbicaralah Tuhan Yesus karena kami siap mendengar. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-32. Alus bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sobat Runa, di sini atau firman Tuhan pagi ini bertemakan siapakah murid yang sejati. Kalau dalam Alkitab, Tuhan menyampaikan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi, murid adalah seorang yang mengikuti dan meneladani guru. Murid adalah contoh atau cermin dari guru. Seperti itu. Nah, seorang murid memiliki hak istimewa untuk meniru atau belajar dari seorang guru. Oleh sebab itu, murid yang baik tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan belajar dengan sungguh-sungguh sampai dia mengerti dan memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru. Dari guru, murid mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi bukan hanya itu, murid juga mendapatkan sosok teladan yang memberikan tuntunan dan pencerahan bagi dirinya. Nah, guru yang berkualitas akan menghasilkan murid yang berkualitas. Dia akan menuntun, memperhatikan, dan melihat apakah ada pertumbuhan atau adakah murid mereka atau murid-murid ini mengerti dan memahami apa yang diajarkan. Apakah murid-murid melakukan dan sungguh-sungguh memahami pengajaran yang diberikan oleh guru. Menjadi murid yang baik membutuhkan komitmen, Sobat Runa. Komitmen untuk kesungguhan dalam proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran ini sangat panjang. Proses pembelajaran ini adalah proses yang sangat butuh komitmen. Karena memang kalau tidak sungguh-sungguh atau kalau tidak berkomitmen dalam masa pembelajaran ini, ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya murid lelah, ada kalanya murid bosan. Tapi kalau ada komitmen yang diambil atau komitmen yang dipegang dan dengan sungguh-sungguh, rasa lelah dan rasa bosan dan rasa putus asa ini akan kalah. Jadi memang sungguh-sungguh butuh komitmen dalam proses pembelajaran. Demikian juga kita semua, bahkan Sobat Runa. Walaupun saat ini pandemi, kalau kalian nggak punya komitmen, kalian bisa aja bolos dalam pembelajaran online di masa-masa belakangan. Betul kan? Pastinya seperti itu. Memang ada kalanya atau kita tahu di dunia saat ini ada teman-teman kita, bahkan mungkin kita bolos sekolah dengan alasan sakit.
dengan alasan beribu alasan yang kita ambil, atau mungkin cabut berangkatnya dari rumah, izinnya sekolah tapi nggak nyampe di sekolah. Karena apa? Karena kita nggak punya komitmen yang tinggi. Yang seperti tadi kalian sampaikan, kalau komitmen kita kuat, komitmen kita sungguh-sungguh untuk melakukan proses belajar, kita akan tidak akan melakukan hal itu atau perbuatan dosa kita sebut. Karena kita sudah membohongi orang tua, kita sudah membohongi Tuhan dengan bolos. Nah, Sobat Runa, mengenai tema kita, siapakah murid yang sejati, kalian punya cerita singkat. Jadi di sebuah sekolah, seorang guru memberi tugas kepada murid-muridnya membawa kantong plastik kresek yang bening di satu kelas. Keesokan harinya, datang semua murid dan membawa kantong plastik kresek. Tapi setibanya di kelas, murid-murid melihat di depan kelas atau di depan meja begitu banyak kentang yang tersedia di sana. Seorang guru menugaskan untuk setiap murid menuliskan nama orang, satu nama orang pada satu kentang, orang-orang yang tidak bisa mereka maafkan. Jadi semua ambil kentang tulis. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, tugasnya kantong plastik yang berisi kentang itu harus ada di sisi mereka setiap hari. Jadi ketika mereka belajar di sekolah, mereka simpan kantong plastik kentang ini di meja. Ketika mereka pulang dibawa, ketika mereka tidur, ketika mereka berangkat lagi, jadi selalu ada. Semakin hari bentuk kentang semakin tidak beraturan. Sampai 1 minggu sudah banyak yang busuk. Dan satu kelas murid-murid ini memutuskan untuk membuang kantong plastik yang berisi kentang busuk itu. Kalian bayangin, Sobat Rona, hidup sama kentang yang busuk yang mungkin baunya sudah tidak sedap. Nah, menyimpan dosa jauh lebih merusak. Awalnya kita merasa biasa-biasa aja, santai-santai aja, karena tidak bau, masih normal. Tapi semakin lama, kentang semakin busuk, dosa itu semakin kita simpan, hidup kita akan lebih busuk, hati kita akan lebih busuk. Karena kita terlalu lama menyimpan dosa atau ketidakbenaran, hal yang tidak benar dalam hidup kita. Dari baunya aja kita udah terganggu. Ini dari baunya kentang saja kita sudah terganggu. Apalagi dari dosa yang akan memakan hati kita, yang akan memakan pikiran kita, sehingga yang tadi kalian sampaikan, hidup kita yang akan menjadi busuk. Jadi dalam hidup, Tuhan tidak berkenan untuk kita, terlebih murid-muridnya, yang hidup di luar dari pengajaran yang Tuhan berikan, di luar dari arahan yang Tuhan berikan. Jika kita masih melakukan hal di luar dari pengajaran Tuhan, kita masih hidup di dalam dosa, dan kita masih diperbudak oleh dosa. Hidup ini bukan lagi hidup yang berbicara soal kepentingan kita sendiri, masalah kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, tapi apa yang sudah Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan sampaikan, Sobat Runa. Jika kita masih memendam amarah, benci, dendam, iri hati, melakukan penyimpangan dari ajaran Tuhan yang adalah guru agung kita, apakah kita sudah menjadi murid yang sejati? Sudahkah kita menjadi murid yang sejati? Maka dari itu, ingatlah, taat,
dan pahami setiap ajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, Tuhan yang adalah guru agung kita, memperhatikan kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita, agar kita benar-benar memahami pengajaran yang Tuhan sampaikan. Amin. Mari Sobat Runa, kita berdoa untuk renungan yang baru saja kita dengar. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, untuk hari ini Tuhan mau ingatkan kita, anak-anak teruna, Sobat Teruna juga kakak layan, sebagai murid yang menjadikan pertanyaan apakah kami sudah menjadi murid yang sejati. Ternyata kami masih jauh menyimpang dari pengajaran Tuhan, dari arahan Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Allah. Ambil kami kembali dari jalur menyimpang yang kami lalui, yang kami lakukan, agar kami turut dalam pengajaran Tuhan. Ajarkan kami untuk memahami dan mengerti setiap rencana, rancangan, pengajaran yang Tuhan berikan, agar kami menjadi murid yang sejati. Tuhan pakai kami hari ini, Tuhan pimpin kami hari ini ya Allah, agar kami melangkahkan kaki kami keluar bersama-sama dengan Guru Agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah renungan hari ini boleh kami dengar. Terpujilah Kristus namamu. Amin. Selamat pagi Sobat Runa, terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.